Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niptu Dian Pramuja Dewi dengan NIM 21120210003 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam dunia jurnalistik. Saat saya bersekolah di SMA Negeri 1 Belah Batu, saya sudah bergabung dalam organisasi jurnalistik dan pernah membuat majalah sekolah yang berisikan info-info mengenai sekolah, berita utama sekolah, cerpen, puisi, dan lain-lain. Saat berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha pun saya juga mulai bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa pers mahasiswa Visi Diksa dan juga menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan bahasa asing yang bertugas pada bidang jurnalistik. Jadi kesibukan saya selain kuliah adalah saya juga sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang jurnalistik, khususnya menulis redaksi kegiatan, seperti membuat redaksi saat melaksanakan rapat kerja HMJ Bahasa Asing 2022, menulis redaksi tentang calon presiden mahasiswa, dan menulis redaksi saat Dies Natalis Undiksa. Dalam jurnalistik itu memang harus dituntut untuk menulis dengan singkat, tapi isinya harus padat. Maka dari itu jurnalistik pun memiliki kaidah bahasanya sendiri. Mungkin dari kalian banyak yang beranggapan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa yang mudah, tetapi bahasa jurnalistik juga memiliki aturannya tersendiri. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan. Biasanya digunakan dalam media cetak ataupun media elektronik. Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu variasi bahasa yang digunakan di kalangan jurnalis yang menyampaikan informasi tertulis dalam berkomunikasi. Dengan demikian, bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Meskipun bahasa jurnalistik memiliki sejumlah kekhususan, tetapi bahasa jurnalistik tetaplah bahasa Indonesia yang baku, yang harus memperlihatkan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi bahasa jurnalistik tetap bahasa baku, baik, dan benar. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri yang harus dimiliki bahasa jurnalistik. Di antaranya, pertama, singkat, artinya bahasa jurnalistik harus disajikan secara singkat dengan menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. 2. Padat. Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pembaca telah tersaji di dalamnya dengan menerapkan prinsip 5W+1H. Hal itu didukung dengan penerapan ekonomi kata dan membuang kata-kata yang mubazir. 3. Sederhana, artinya bahasa pers seyogianya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks, tetapi kalimat yang praktis, efektif, dan tidak berlebihan pengungkapannya. 4. Lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan makna sebuah informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berlebihan atau berbunga-bunga. 5. Menarik, artinya menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang untuk dirangkai menjadi sebuah berita yang menarik pembaca. Yang keenam, jelas, artinya sebuah informasi yang disampaikan dengan mudah, dapat dipahami oleh khalayak atau pembaca. Struktur kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda atau disebut dengan ambigu. Sehubungan dengan hal tersebut, karya jurnalistik juga dibatasi oleh keharusan seorang jurnalis dalam menyampaikan informasi secara cepat. Kusumaningrat mengemukakan bahwa journalism is history in a hurry, yang artinya jurnalisme adalah sejarah yang ditulis secara tergesa-gesa. Berdasarkan dari beberapa pernyataan tersebut, memang banyak jurnalis yang hanya mengejar kecepatan saja. Oleh sebab itu, jurnalis harus menggunakan bahasa yang sesuai, yakni secara singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, dan jelas, agar karya jurnalistik mudah dipahami oleh pembaca. Baik, itulah penjelasan mengenai pengalaman saya dalam dunia jurnalistik dan juga materi bahasa jurnalistik. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.